Sejauh mana sih batasan orang lain memperlakukan kita, terus kita ngerasa itu tuh abuse atau enggak tuh biasa aja gitu. Jadi ada takarannya nggak sih, ada ukurannya nggak? Setiap orang kan punya batasan masing-masing ya. Sebetulnya gini, ketika tubuh kita tuh sebetulnya kan jujur ya. Coba perhatikan ketika kita ada diperlakukan seseorang yang tidak baik gitu, mungkin terjadi abuse entah verbal atau bahkan mungkin abuse fisik gitu ya, maksudnya pastikan tubuh kita merasakan rasa nggak nyaman. Berarti ketika kita sudah tidak nyaman, itu ada batasan-batasan di diri kita yang dilanggar sebetulnya. Tapi kadang di beberapa orang yang sering banget mengalami abuse, maksudnya awalnya dia merasakan tidak nyaman sih ketika misalnya dapat abuse verbal gitu ya, dikata-katain dan segala macam. Tubuhnya ini ada sesuatu yang pasti dirasakan kan, entah gemetar, kaget, deg-deg, itu ada pasti karena tubuh kita selaras kan. Tapi ketika itu jadi berulang-ulang, ya ini terjadi di kasus-kasus orang yang mengalami abuse dari narsi ya. Itu kan karena saking terbiasanya, akhirnya batasan dia itu kan saking seringnya dilanggar sehingga sinyal tubuhnya itu tidak dirasa lagi. Nah, tahu-tahu nanti akan jadi trauma yang dalam, bisa menjadi yang namanya PTSD dan segala macam, anxiety bahkan susah tidur dan ya banyak kemudian gangguan mental yang lainnya. Nah, berarti Entah kan kita pengen perlu menyadari sinyal ya, dari tubuh kita, sadar nah dan aware. peduli. Betul betul Dia betul. kalau sampai aware aja nggak cukup, tapi kalau kita membiarkannya, berarti kan Ya, kita nggak peduli, ya kan? ya betul betul. Nah, iya Jadi kalau sama udah kayak tahu rasanya nggak enak, terus ya udah. diatasi. Iya, diatasi. Kita perlu tahu bahwa oh ini udah melanggar. Kemarin saya habis nonton ya, itu bagus banget sih. Ada orang yang dari kecil dia itu diperlakukan tidak baik dengan keluarganya karena dia anak tiri gitu. Dia itu selalu di abuse gitu, baik fisik, verbal, sampai akhirnya bahkan dia selalu dimanipulasi dengan keluarganya ya, bahwa kamu itu, karena dia sebenarnya itu kecelakaan tapi dianggap dialah yang harus bertanggung jawab atas itu, padahal enggak, dia tuh enggak salah apa-apa. Tapi setiap hari kan ada ya Angel yang bilang bahwa suatu kebohongan tuh kalau terus menerus disuarakan lama-lama kayak jadi kebenaran, padahal hasilnya itu kebohongan. Nah dia kan terus menerus kamu harus bertanggung jawab, jadi dia sampai dia paranoid, dia nggak bisa punya kekuatan untuk membela dirinya, dia diperlakukan sangat buruk dan dia oke-oke aja, bahkan dia diperlakukan kayak hewan ya, maaf kata, disuruh jongkok ngambil makanan sambil apa, itu dia merasa ya itu sudah tanggung jawab saya begitu, karena otaknya udah sangat dimanipulasi sehingga dia tidak lagi menyadari bahwa itu sudah melanggar batasannya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan orang, dia bilang kamu harus menghargai dirimu, kamu boleh kok berkata tidak ketika emang kamu tidak pengen gitu, karena dia apa-apa yang dikatakan keluarganya itu dia akan turuti semua, termasuk harus menikah dengan orang yang tidak dia setujui, sampai ya ceritanya gitu ya. Terus saya belajar dari situ, oh iya ternyata memang terkadang ketika itu terus menerus maka kita jadi tidak punya power atas diri sendiri. Dia benar-benar batasan-batasan yang udah dilanggar tuh dia merasa itu baik-baik saja, padahal harusnya kalau orang normal ya kamu harusnya berontak dong kayak gitu, dan dia nggak bisa, dan dia malah jadi paranoid. Ya betul, people pleaser, jadi nggak bisa berkata tidak, semua dituruti, dan ya itu karena tadi dia sebenarnya mengalami luka dari kecil ya, tapi tidak diberesin gitu, jadinya begitu. Jadi orang kadang ketika kita tidak peduli, tadi Angel V bilang, dan kita tidak sadar ya, kita akan, ketika batasan kita dilanggar kita akan oke-oke aja, padahal kan kita berhak ya untuk semua yang kita rasakan juga valid, kita juga berhak kok untuk berkata tidak gitu. Itulah perlunya baca buku, nonton nontonnya banyak banyak pengetahuan gitu, membuka diri kita, membuka hati, membuka pikiran bahwa kita tuh berhak untuk mengambil alih hidup kita lagi, Betul betul. berhak untuk berani bilang tidak, berhak untuk bahagia. Dan kalau kita tetap berada di situ, berarti kita ada di dalam penjara pikiran kita yang kita meyakini bahwa nggak apa-apa lah, saya tersakiti terus, saya people pleasure untuk berkorban untuk orang lain terus, nggak apa-apa lah. Tapi ya lama-lama jiwa kita yang mati gitu. Ya, Dan betul, ini betul, yang betul. menutup pintu rezeki. Jadi kalau kita punya impian, pengen sesuatu yang baik dalam hidup kita, di masa depan kita, tapi kita tidak berperilaku baik terhadap diri kita, maka pintu rezeki ya tertutup gitu. Ya, Tapi kalau teman-teman punya kendala di area tersebut ya, ini kan kalau kita people pleasure atau
merasa tersakiti atau gimana kan tidak hanya dari orang-orang di masa lalu kita, tapi orang yang masih ada di kehidupan kita saat ini pun yang masih berinteraksi dengan kita, misalnya pasangan, kakak, adik, dan lain-lain, semuanya ya perlu kita perbaiki. Nah, itu namanya peduli dengan diri kita. Kalau kita tetap diem-diem aja ya, masa depan kita akan seperti sekarang ini dan akan tambah parah. Dalam arti kita jadi attract orang-orang yang emang pengen gitu. memperlakukan kita kayak gitu. Jangan kita jadi kayak magnet kan. Betul. Nah, ini kan hubungan dengan hubungan tarik-menarik ya. Iya. Sulit ya Angel untuk punya impian terjadi itu kalau kitanya masih di vibrasi yang seperti itu. Dan betul banget sih Angel Fik. Pada ujungnya kalau di kemarin kapan saya ngasih materi juga tentang luka batin ya, inner child gitu. Kita akan menarik yang sama juga yang memperlakukan kita demikian gitu. Ketika kita tidak mengambil alih lagi hidup kita. Karena kan balik lagi yang berdominasi ya apa yang ada di program otak kita itu yang akan menarik hal yang sama. Saya pun belajar sih Angel. Jujur aja, dulu saya juga orang yang gak enakan gitu. Tapi kalau sekarang ya puji Tuhannya sudah lebih bisa. Ketika saya ndak nyaman, ndak mau ya oke enggak gitu. Dan ternyata kalau mau ditelusur ya memang ada gitu ya, luka inner child dan segala macam yang membuat seperti itu. Kalau Abraham Hicks, kalau yang ini tuh lebih ke joy ya Angel ya. Simpelnya lebih ke kita menikmati detik ini, saat ini, joy gitu ya. Ya, jadi kalau Abraham Hicks itu tidak peduli apa yang pernah kita alami di masa lalu kita. Nah, pada kenyataannya kita memiliki kesempatan untuk mengalami kehidupan yang kita inginkan. Kalau kita bisa istilahnya kayak ya udah move on, move forward dari detik ini, kita memilih untuk mulai melakukan hal-hal yang kita sukai, mulai memilih dengan cara apa kita ingin menjalani hidup, memilih hal-hal yang bisa kita hargai, kita syukuri. Jadi kita bawa pikiran perhatian kita ke arah-arah joy, simple great joy. Kalau kita misalnya ini balik ke kendala yang tadi ya. Kalau kita sering mikirin atau sering keinget waktu kita mengalami hal yang tidak kita harapkan di masa lalu, ini kan pikiran maju mundur ya. Kadang mikir negatif, kadang sangat positif gitu. Nah, bisakah kita melihat kedua pikiran tadi dengan cara yang sama? Memperhatikan bahwa ini hanya ombak-ombak di benak kita dan kita balik lagi ke kenyataan bahwa kita bisa mengalami hidup yang kita harapkan. Kalau di Abraham Hicks itu justru dia tidak bicara tentang kita perlu memperbaiki apa yang ada di masa lalu kita. Tapi kita sudah pilih saja hal-hal yang bikin kita senang saat ini, pupuk itu terus menerus, maka kehidupan kita akan membaik gitu. Lebih kayak menabur yang oke lah, yang sudah kita nabur yang baru, sirami terus gitu ya Angel ya. Iya, jangan hanya ke situ aja. Gitu. Kan dia 3 langkah tuh. Kita tahu apa yang kita inginkan, tahap pertama. Tahap keduanya, apa yang kita inginkan tadi langsung di okein sama semesta, langsung itu emang buat kita, langsung diaturkan jalan-jalannya sehingga itu mewujud. Tahap ketiga, kita perlu menyelaraskan getaran vibrasi kita di getaran vibrasi yang joy, yang menyambut itu lebih membuka diri, membuka pikiran, membuka perasaan, feel excited, cari-cari hal-hal yang bikin kita joy dalam keseharian hidup kita. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita tidak menentukan kita yang sekarang. Kalau kita bisa menjalaninya dengan pikiran terbuka, dengan hati yang terbuka. Kita semua pernah mengalami masa lalu, tapi ya udah ambil aja hikmahnya, lalu gunakan pembelajarannya untuk membekali diri kita, dan sampai kita mau apa, impian masa depan kita mau yang bagaimana, ya kita fokusnya ke sana aja. Dan untuk bisa self love itu butuh keberanian juga sih. Ya, jujurly butuh keberanian untuk betul-betul bilang tidak. Ya. Tapi kalau kita sering bertemu, berkenalan dengan orang-orang yang sama-sama mensupport, sama-sama menceritakan pengalamannya, gimana dia bisa akhirnya bilang tidak gitu, ya kita juga akan ketularan berani.